Pada saat ini, mata Jin Wushu memancarkan niat membunuh yang kuat. Aku benar-benar tidak bisa membiarkannya memukulnya untuk ke-15 kalinya. Pikir Jin Wukong dengan niat membunuh melonjak di matanya, kakinya menekan tanah dan tubuhnya melesat ke arah Wang Lin dari belakang. Cahaya matahari muncul di tangan kanannya, menyebabkan tanah di sekitarnya langsung terbakar. Tatapan Panglima Langit menjadi dingin, dia melompat ke arena sambil berteriak, "Jin Wushu, apa yang kau lakukan?" Wang Lin berbalik dan melihat Jin Wushu menerjang ke arahnya, namun dia sudah menyadari kalau Jin Wushu ini tidak akan menyerah begitu saja. Karena itu, ia telah membungkus tubuhnya dengan lebih dari 3.000 segel kehidupan, dan dengan pantulan cincin ke-15 dari genderang, ia yakin dapat menangkis serangan ini. Jin Wushu mencibir saat cahaya matahari melonjak di tangan kanannya, sebelum mengayunkannya ke arah Wang Lin. Waktunya sangat tepat, jika Wang Lin menghindar, maka Wang Lin tidak akan bisa membunyikan genderang untuk ke-15 kalinya, dan ia akan langsung mengejar Wang Lin. Jika Wang Lin tidak menghindar, maka ia yakin bisa membunuhnya begitu tangan Wang Lin menyentuh genderang. Jin Wushu sama sekali mengabaikan Panglima Tertinggi Langit dengan senyum kejam. Saat Panglima Tertinggi Langit mendekat, Jin Wushu melambaikan tangan kirinya, dan penghalang api muncul. Ia tak akan membiarkan siapapun menghentikannya membunuh Wang Lin. Tangan kanan Panglima Langit membentuk segel, dan kabut hitam muncul di tangannya saat dia menghantam penghalang api. Pada saat ini, raut wajah pria misterius di atas kapal tiba-tiba menjadi muram, matanya memancarkan amarah dan ia berteriak, "Beraninya kau, Jin Wushu, kau pantas mati!" Di saat yang sama, di menara hitam puluhan ribu kilometer dari kota setan langit, cahaya redup di baju besi hitam tiba-tiba menyala, dan dengusan dingin bergema di langit. Tepat pada saat ini, tubuh Jin Wushu tiba-tiba gemetar, dan niat membunuh di matanya lenyap. Api dalam radius 1000 kaki meredup, dan sebuah suara bergema di kepalanya. Wajahnya pucat saat ia bergumam, "Suara ini?" Tepat saat Jin Wushu bergumam, aura dingin tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Api matahari yang menyelimutinya langsung padam. Dengusan dingin datang dari kehampaan, dan hanya terdengar di telinga Jin Wushu. Tubuhnya terguncang, dan baju besinya hancur berkeping-keping. Dan memuntahkan seteguk darah, matahari di tangannya pun padam. Semua ini terjadi tepat saat kekuatan Panglima Langit dan Jin Wushu beradu. Panglima Langit terkejut, karena ia tak pernah menduga hasilnya. Ia berada sangat dekat dengan Jin Wushu, sehingga ia langsung menyadari bahwa Jin Wushu telah menderita luka serius. Ia bertindak bukan untuk membunuh, melainkan untuk menghentikan Jin Wushu, jadi ia segera menarik serangannya tanpa ragu. Namun dari tatapan semua orang, Jin Wushu telah menerima pukulan dari Panglima tertinggi dan terluka parah. Mata Panglima Langit dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menarik tangannya. Dia melangkah mundur beberapa langkah dan menatap Jin Wushu. Tubuh Jin Wushu gemetar hebat dan memuntahkan seteguk darah. Seluruh energi spiritual iblis di tubuhnya lenyap dan retakan muncul di meridiannya. Wushu bergumam, dengusan itu terlalu mengerikan. Berkali-kali lipat lebih kuat daripada milik Kaisar Iblis. Tidak, bahkan tak dapat digambarkan berkali lipat, tingkatnya benar-benar berbeda. Dia tidak ingin membunuhku. Jika dia benar-benar ingin membunuhku, aku pasti sudah mati. Pikir Jin Wushu dengan wajah makin pucat, energi spiritual iblis di tubuhnya benar-benar runtuh. Luka serius yang dialami Jin Wushu tampak seperti disebabkan oleh Panglima Tertinggi Langit, tapi Wang Lin sangat dekat dengan Jin Wushu, dan tahu pukulan Panglima Langit bahkan belum mengenai Jin Wushu. Kilatan dingin melonjak ke mata Wang Lin. Saat ini adalah waktu terbaik untuk membunuh Jin Wushu. Tanpa ragu, tangan kanannya meraih ke arah Jin Wushu, dan membantingnya ke arah genderang iblis dengan keras. Tubuh Jin Wushu berbenturan keras dengan genderang iblis. Kabut darah keluar dari tubuhnya yang sudah lemah dan memuntahkan banyak darah ke genderang setan. Sementara itu, tangan kanan Wang Lin menampung semua kesedihan di hatinya. Ini adalah serangan terakhir yang akan ia gunakan dalam tahap transformasi jiwa. Ia akan membuang semua kesedihan di hatinya dengan serangan ini. Tepat saat tubuh Jin Wushu menghantam genderang iblis, seluruh kesedihan Wang Lin mengalir deras masuk ke dalam genderang iblis dan menembus tubuh Jin Wushu. Suara gemuruh genderang segera bergema, dan pantulan cincin dahsyat itu langsung menghantam tubuh Jin Wushu hingga tubuhnya meledak dan hancur berkeping-keping. Bahkan jiwanya pun hancur oleh suara genderang itu. Pria misterius di atas kapal itu terkejut dan bergumam, "Sudah mati, kenapa jadi begini?"
Dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dan tatapannya menjadi dingin, matanya dipenuhi niat membunuh saat ia tiba-tiba menatap ke kejauhan, seolah matanya bisa menembus kehampaan, tapi kemudian dia segera menundukkan kepalanya seakan tidak terjadi apa-apa. Panglima tertinggi langit berada paling dekat dengan Wang Lin, ia memperlihatkan tatapan seorang tetua yang menatap seorang junior dengan kagum akan bakatnya. 7 panglima tertinggi lainnya menatap Wang Lin dengan serius dan bergumam, dia telah membunyikan genderang sebanyak 15 kali. Wakil Panglima Xuan Mo menarik napas dalam, kultivasinya yang telah lama terhenti, tiba-tiba berada di ambang terobosan, ini semua karena suara pemurnian sumsum tulang dan perubahan hati yang dialami Wang Lin. Para penonton yang sadar tidak lagi menatap Wang Lin dengan tatapan terkejut, melainkan dengan rasa hormat. Penghormatan bagi yang terkuat di tanah roh iblis, para jenderal iblis terdiam saat melihat itu. Kilat menyambar dan guntur menggema dengan dahsyat, namun, ketika suara ke-15 dari genderang muncul, semuanya seakan menyatu, guntur yang bergemuruh seolah telah menyerap kesedihan dari suara genderang. Pada saat ini, kesedihan yang tak terbayangkan datang dari guntur dan genderang, dan menyebar ke seluruh kota setan langit. Cincin ke-15 ini bahkan lebih kuat daripada gabungan 14 cincin sebelumnya, cincin ini mewakili Dao Wang Lin, dan kesedihannya. Hati daunnya yang utuh dan jalur kultivasi sejati yang menentang langit. Ini bukan lagi kesedihan manusia, melainkan kesedihan langit. Semua orang di kota setan langit merasakan kesedihan ini, dan tanpa sadar menangis. Di atas perahu, wanita yang memainkan sitar merasakan kesedihan, dan mulai memainkan sebuah lagu kesedihan dengan lembut. Munculnya seorang kultivator sejati yang menentang langit adalah syarat munculnya pembalasan ilahi. Di luar tanah roh iblis, di gerbang menuju laut roh iblis timur yang gelap, ada titik-titik cahaya merah di kejauhan yang menerangi sebagian tempat itu, ketika cahaya merah datang dari kehampaan dengan kecepatan kilat. Awan merah turun dari langit dari kehampaan, saat cahaya merah ini turun, aura yang membuat semua kehidupan di alam semesta bergetar dan mulai menyebar. Di planet Tian Yun, nampak Tian Yunzi sedang berkultivasi untuk mempersiapkan rencana 200 tahun lagi. Pada saat ini, ia tiba-tiba membuka matanya dan menatap ke angkasa, ekspresinya sedikit berubah, lalu tangannya meramal. Setelah menghitung sejenak, ia mengerutkan kening dan bergumam. Hukuman ilahi telah turun, dengan campur tangan kekuatan surga, aku tidak dapat menghitung semuanya dengan jelas. Tapi aku dapat memperkirakan bahwa kutukan ilahi telah turun di tanah roh iblis, dan ada hubungannya dengan planetku. Ini aneh. Sementara itu di planet Dalo Sekte Pedang, nampak Lin Tianhou berdiri di samping tungku pil raksasa, untuk memurnikan pil keberuntungan dasar yang masih membutuhkan beberapa pil tambahan. Tepat pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, tubuhnya sekejap menghilang dan muncul kembali di angkasa, dan menatap cahaya merah itu dengan tatapan terkejut. Pembalasan ilahi, gumam Lin Tianhou mengerutkan keningnya, dan menunjukkan ekspresi ragu di wajahnya. Setelah mengamati cahaya yang menghilang, ia bergumam, pembalasan ilahi sedang turun di tanah roh iblis. Ini gawat, mungkinkah sesuatu terjadi pada orang tua keserakahan itu? Pikir Lin Tianhou dengan kusam. Sementara itu di planet darah yang sangat jauh dari planet Tianyun, ada sebuah paviliun merah yang megah di planet darah. Nampak seorang pria paruh baya berambut merah dan beralis merah sedang duduk berkultivasi di dalamnya. Leluhur darah tiba-tiba membuka matanya dan awan merah muncul di pandangannya. Ia bisa merasakan gelombang energi yang muncul saat awan merah berlalu dan bergumam. Pembalasan ilahi telah turun di tanah roh iblis, aku ingin tahu bagaimana keadaan anakku. Gumam leluhur darah. Sementara itu, tak ada yang bisa menghentikan cahaya merah itu turun. Meski gerbang di laut roh iblis timur tertutup, cahaya merah itu tetap berhasil menembusnya. Di arena, nampak Wang Lin melayang di udara, setelah genderang dibunyikan untuk ke-15 kalinya. Domain di dalam tubuhnya mulai mengalami evolusi, dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Tahap Ascendan mengharuskan seseorang memiliki energi spiritual surgawi yang cukup dan hati Dao yang teguh. Setelah kedua kondisi itu tercapai, mereka akan menyatu, dan fusi ini disebut Ascendan. Penyatuan ini adalah benturan hati dan energi spiritual surgawi, benturan tubuh dan jiwa, sebuah evolusi dari manusia menjadi dewa. Ini adalah ujian kematian terbesar untuk mencapai tahap Ascendan. Entah tabrakan ini berhasil, dan seseorang menjadi seorang kultivator Ascendan, atau gagal, dan mereka mati. Hati Dao Wang Lin menabuh genderang untuk ke-15 kalinya dan melepaskan semua kesedihan di dalamnya. Hati Daonya sedang mengalami metamorfosis cepat menuju kesempurnaan.
Tepat pada saat ini, kilat dan guntur menghilang dari langit, dan digantikan oleh cahaya merah menyala yang menutupi seluruh langit. Ekspresi pria misterius di atas perahu tiba-tiba berubah dan tersenyum getir. Sepertinya aku lupa soal ini, anak kecil ini seorang kultivator. Dulu aku menghabiskan waktu yang lama di Danau Naga dan dibantu oleh banyak tetua. Akhirnya dengan bantuan genderang iblis selama waktu bertahun-tahun, aku berhasil menyembunyikan aura yang menentang dan tidak menimbulkan pembalasan ilahi. Namun, ini adalah ujian untuk anak kecil ini. Jika dia bisa menahan pembalasan ilahi ini, dia tidak akan terpengaruh oleh surga lagi setelah mencapai tahap Askenden. Sementara itu, semua orang di kota setan langit menatap perubahan di langit, dan benar-benar terkejut. Cahaya merah di langit dengan cepat mengembun menjadi gumpalan awan merah yang besar yang melayang di atas kota. Saat Wang Lin berdiri di belakang genderang iblis, dia menatap langit dan berpikir, Dao surga tak bisa menghentikan hati Daoku, lalu mengirimkan hukuman untuk menghapus keberadaanku. Ini adalah pembalasan ilahi. Aku pernah melihat pembalasan ilahi di kota Kilin di Laut Iblis. Dibandingkan saat itu, ini jauh lebih dahsyat, pikir Wang Lin. Pria di perahu itu menatap kilatan petir itu, sebelum menghela napas lega dan bergumam, hanya ada dua jenis pembalasan ilahi yang muncul dalam bentuk kilatan petir. Mustahil yang kedua yang legendaris itu, aku 90% yakin itu hanya yang pertama, yang biasa, bukan yang dahsyat. Keberuntungan Wang Lin, si kecil ini, cukup bagus, pikir pria itu. Wang Lin menatap kilat merah di langit dan merenung, aku telah beberapa kali berhadapan dengan azab ilahi dalam 700 tahun kultivasiku, aku mendatangkan azab ilahi ketika aku memurnikan bendera larangan, aku mengubah takdir Limu Echa dan menyebabkan utusan surga turun, kali ini aku menahan perasaan tersisa dan memutuskan untuk menentang langit, pikir Wang Lin. Awan merah di langit tiba-tiba mulai bergerak dan memadat dengan cepat, dan sebuah pusaran awan merah raksasa muncul dengan kilat merah menyambar ke segala arah. Tak lama kemudian, gelombang raungan yang seolah berasal dari binatang purba muncul dari kilat merah dan bercampur dengan gemuruh dari langit, sebelum akhirnya kilat merah jatuh dari langit dan menghantam Wang Lin. Niat membunuh yang luar biasa tiba-tiba muncul. Itu adalah niat membunuh dari langit. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya yang memancarkan cahaya terang saat lebih dari 3.700 segel kehidupan berkumpul di sekujur tubuhnya. Di saat yang sama, ia mengeluarkan bendera larangan dan mengayunkannya. Segera banyak kabut hitam muncul dan menyelubungi tubuhnya. Ada banyak sekali batasan di dalam kabut hitam itu. Betapapun marahnya langit, mereka takkan bisa menghapus keberadaanku, kata Wang Lin menunjuk kilat merah di langit. Dengan satu jari telunjuknya, kabut hitam di sekelilingnya melesat ke langit. Banyak batasan di dalam kabut hitam membentuk pusaran tornado hitam untuk memblokir pembalasan ilahi. Petir merah menyambar dan menghantam tornado hitam, menyebabkan ledakan dahsyat menggema. Petir merah menembus tornado hitam dan membelahnya menjadi dua, menyebabkan tornado itu runtuh dan semua penghalang hancur berkeping-keping. Langit ingin membunuhku, tapi aku ingin menghancurkan langit, pikir Wang Lin dengan dingin. Saat petir merah menembus penghalang, ia tiba-tiba mengangkat jarinya dan menggunakan jari kematian. Itu bukan hanya satu jari kematian, tapi 100. Wang Lin melambaikan tangannya, dan sejumlah besar batu giok surgawi muncul, dan membentuk bukit kecil di bawah kakinya. Dia berdiri di puncak bukit kecil dengan genderang iblis di belakangnya. Saat ia menatap langit, sejumlah besar energi spiritual surgawi memasuki tubuhnya melalui kakinya. 100 jari kematian menyatu menjadi satu, berubah menjadi sinar cahaya hitam sepanjang lebih dari 30 kaki, dan menyerbu langsung ke arah petir merah. Aku berani melawan langit untuk terus berkultivasi, dan mempertahankan perasaan yang tersisa ini, berarti aku ingin melawan langit. Pembalasan ilahi, bahkan jika kau bisa menghancurkan tubuhku, kau tak bisa menghancurkan hati Daoku. Tatapan Wang Lin sangat dingin. Pada saat ini, cahaya dari matanya menembus petir merah dan langsung memasuki awan merah. Guntur yang lebih keras bergema di langit seolah menjawab Dao Wang Lin. 100 jari kematian menciptakan sinar kematian saat mereka menyerbu langit dan menghantam petir merah, menyebabkan suara guntur yang lebih keras menggema di langit. Jari kematian menyerap kekuatan hidup dan mengubahnya menjadi kehancuran. Saat jari kematian bertabrakan dengan petir merah, jari itu telah menyerap banyak kehidupan, tapi tetap saja tidak sebanding dengan petir pembalasan ilahi. Di bawah kekuatan petir merah, cahaya hitam dari jari kematian dengan cepat menghilang hingga benar-benar lenyap, dan petir merah terus turun, tapi warnanya sedikit lebih redup dari sebelumnya. Wang Lin menatap kilat merah dengan tajam. Ia memutuskan untuk melepaskan semua segel kehidupan yang melindunginya.
dan mengubahnya menjadi lebih dari 3.700 helai energi pembantaian. Tangan kanannya menunjuk ke langit, dan energi pembantaian berkumpul di tangannya. Lebih dari 3.700 helai energi pembantaian melesat keluar dari jarinya, dan menyatu sebelum berubah menjadi naga pembantaian. Naga itu meraung, dan langsung melahap petir merah itu menyebabkan petir merah itu tampak semakin meredup. Namun, pembalasan ilahi adalah hukuman dari surga. Meskipun naga pembantai itu kuat, itu masih belum cukup. Naga itu roboh, tapi keruntuhannya menyebabkan petir merah semakin redup dan ukurannya mengecil. Raungan naga itu masih bergema di langit saat kilat merah menembus naga itu, dan menyerang langsung ke arah Wang Lin. Saat kilat merah mendekat, rambut Wang Lin mulai berkibar, dan cahaya hitam muncul di jari telunjuk kanannya. Itu adalah jari iblis. Cahaya merah di mata Wang Lin menghilang dan digantikan oleh cahaya iblis. Semua energi spiritual surgawi di tubuhnya bergerak dengan gila dan berubah menjadi energi spiritual iblis. Dalam sekejap mata, seluruh tumpukan batu giok surgawi diserapnya tubuhnya dan berubah menjadi hitam. Jari iblis itu tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Bahkan jika Si Tunan datang sendiri dan menggunakan jari iblis itu, kekuatannya tidak akan jauh lebih kuat daripada yang digunakan Wang Lin saat ini. Pilar cahaya hitam melesat keluar dari jari Wang Lin dan dengan keras menghantam petir merah menyebabkan ledakan dahsyat yang mengguncang langit. Pada saat ini seluruh kota setan langit bergetar dan retakan besar di tanah menyebar ke pegunungan dan dataran di sekitarnya. Suara ledakan datang dari tanah menyebabkan arena sekitarnya mulai runtuh. Panglima tertinggi langit melihat semuanya dari dekat sebelum menghela napas. Dia mengeluarkan sebuah botol giok dan menatap botol giok itu dengan penuh arti sebelum melemparkannya ke arah Wang Lin dan pergi dengan semua orang untuk mundur lebih jauh. Di langit nampak cahaya merah dan hitam saling mengikis. Dengan kekuatan bendera larangan, 100 jari kematian, lebih dari 3.700 naga pembantaian, dan sejumlah besar batu giok surgawi, diubah menjadi energi spiritual iblis untuk menciptakan jari iblis terkuat yang pernah diciptakan Wang Lin. Petir merah akhirnya menghilang. Saat kilat merah menghilang, wajah Wang Lin nampak pucat. Ia meraih botol giok pemberian Panglima Langit, ada satu pil di dalamnya, tapi ia tidak meminumnya, dan menatap langit dengan ekspresi serius. Ia tidak percaya bahwa langit hanya akan mengirimkan satu petir pembalasan ilahi ketika ingin membunuhnya. Pria di atas kapal itu juga menatap langit dengan ekspresi serius. Ada keterkejutan di wajahnya. Awan merah itu tidak menghilang dan nampak tenang, namun ketenangan ini menciptakan tekanan tak terlihat yang menyelimuti langit dan bumi. Ini, gumam pria itu dengan wajah berubah drastis. Ia tak bisa lagi mempertahankan ketenangannya, kakinya melangkah dan sekejap menghilang. Ketika ia muncul kembali, ia berada di langit tak jauh dari awan pembalasan ilahi, membuat kulit kepalanya mati rasa. Kali ini, semuanya sudah di luar kendali. Pikir pria itu tersenyum getir, tangan kanannya terulur ke arah Wang Lin, hendak membawa Wang Lin keluar dari kota kekaisaran untuk menghindari pembalasan ilahi. Namun tepat saat ia mengulurkan tangannya, ia tiba-tiba berhenti sebelum menatap langit dan tersenyum getir, karena anak kecil ini telah dikunci oleh pembalasan ilahi. Aku tak mampu menggerakkannya. Pikir pria itu menghela napas dalam sebelum menggerakkan kedua lengannya. Tubuhnya berkedip saat ia berubah dari 1 menjadi 2, menjadi 4, dan dalam sekejap berubah menjadi 8 orang yang sama. Kedelapan sosok pria yang sama ini dengan cepat bergerak ke 8 kota dan mengaktifkan mantra teleportasi yang lebih besar untuk segera memindahkan semua orang. Tepat saat dia selesai melakukan semua ini, langit tiba-tiba berubah, awan merah di langit dengan cepat berkumpul di atas langit, aura menakutkan terpancar keluar dari awan merah dan menyelimuti seluruh kota. Pria misterius yang berada di langit menyadari hal ini dan ekspresinya berubah sekali lagi. Ia segera mendarat di tanah dan tersenyum getir saat bergumam, "Ini kekuatan surga." Tanpa ragu, ia segera mendarat di tanah dan tersenyum getir. Kekuatan surga telah muncul. Aku ingin tahu apakah para leluhur akan muncul. Sementara itu Wang Lin melayang di atas arena yang hancur. Tatapan pantang menyerah di matanya sama sekali tidak berubah saat menatap langit. Hukuman kedua dari langit akhirnya muncul. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.